Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sudah lama saya tidak bikin konten lagi, dan ada yang baru di konten saya, yaitu video-video kritik atau kalian anggap ghibah atau apalah yang berkaitan dengan para pemburu dukun santet, Kang Ujang lah, Gus Idris lah, Gus Samsudin lah. Semuanya sudah saya hilangkan dari video saya, dari channel saya. Sudah tidak bisa kalian tonton lagi. Apakah berarti saya mundur? Apakah berarti saya menganggap saya ini salah? Artinya saya mengakui bahwa selama ini saya salah. Apakah saya menganggap mereka yang benar? Bukan soal itu. Saya hanya melihat bahwasanya memang tidak perlu semua channel berbicara tentang itu. Cukup ada channel-channel yang spesifik, yang memang konsisten ingin mengedukasi masyarakat, menghindarkan dari konten-konten seperti itu. Misalnya TIJ, cukup TIJ saja. Jangan lalu semua konten bicara seperti itu. Kenapa nanti ujung-ujungnya bukan untuk kepentingan mengedukasi masyarakat, tetapi justru untuk kepentingan diri sendiri, di mana efeknya kalau terlalu banyak yang menyuarakan itu, jadi tidak fokus, jadi blur gitu. Makanya saya mundur. Saya tidak akan bicara lagi tentang itu. Karena sudah ada yang kompeten bicara tentang itu. Kalau mau yang real, yang melacak di lapangan, kunjungi channel Lacak. Di situ dibahas. Ada proses hukumnya. Jadi edukasinya itu real. Kalau TEJ memang mungkin tidak perlu seperti itu. Biar saling melengkapi. Ada yang narator membicarakan, menghalau opini masyarakat, mencerdaskan dari sisi narasi. Ada juga yang dari sisi lapangan. Cuma jangan semua bicara seperti itu, nanti rusuh. Rusuh, biarkan saja mereka. Itu prinsip saya. Jadi kepada Bang TJ, kepada Laca, atau mungkin kepada Rumah Kesembuhan Khilafah, saya menyatakan mulai berhenti berbicara tentang itu. Karena saya anggap yang berbicara tentang masalah tersebut sudah sangat banyak. Sementara prinsip saya tetap sama. Apa-apa yang salah mesti dikoreksi. Apa-apa yang melenceng mesti diingatkan. Apa-apa yang membodohi masyarakat mesti dihindarkan. Itu tidak berubah sama sekali. Jadi kalau dalam fikih itu ada namanya nashur rosmi ma'abaqa'il hukmi. Jadi rosemnya atau mungkin secara fisik dihapus, tidak ada lagi kritik-kritik itu, tetapi secara hukum saya tetap mengkritik itu masih ada. Artinya konten-konten Gus Idris menurut saya itu bermasalah, apalagi yang sedang mungkin mau diusut polisi atau Allahu a'lam. Artinya kurang layak lah minimal itu ya. Jadi tetap prinsipnya tetap seperti itu, walaupun mungkin saya tidak akan lagi berbicara kontennya begini, kontennya begitu. Saya akan berbicara hal yang lain, hal yang sifatnya lebih general, hal yang sifatnya lebih ke arah-arah edukasi yang tidak spesifik bicara tentang itu. Jadi mohon maaf kalau selama ini banyak sekali pembicaraan saya yang mungkin kalian menangkapnya hanya sebagai ghibah. Ya kalau soal itu dosa atau tidak dosa, biarlah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kenapa? Karena pada akhirnya dosa dan pahala itu adalah urusan kita dengan Yang Maha Kuasa. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarron. Kalau yang kamu lakukan baik, maka baik pula yang kamu tuai. Kalau kamu yang perbuat buruk, maka buruk pula yang kamu tuai. Itu prinsip yang sudah baku. Tetapi kadang qad yabdu fi ainina khairon wa huwa syarrun. Kadang-kadang sesuatu itu nampak di mata kita sebagai hal yang baik, padahal buruk. Wa qad yakunu aksuhu. Dan kadang-kadang ada yang kebalikan dari itu. Ai yakunu aksuhu waqi'an bainana. Kebalikan dari itulah yang terjadi di antara kita. Makanya kita diajarkan berdoa. Allahumma arina al-haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikan kami ini, mata kami, hati kami, akal kami, mengistimbat atau menyimpulkan bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar. Artinya sinkronkanlah kebenaran menurutmu dengan kebenaran menurut versi kami. Jangan sampai kami ini melihat sesuatu itu benar, tetapi padahal menurutmu salah. Warzukna ittiba'ah. Setelah kami meyakini itu benar, berilah kami kekuatan untuk bisa melaksanakannya, bisa mengikutinya. Karena percuma kita anggap sesuatu itu benar, tapi kita tidak melaksanakan. Karena taklif atau keharusan kita bukan soal anggapan, tetapi perbuatan. Kita menganggap sholat itu benar, wajib, tapi kita tidak melaksanakan.
Kemudian wa arinal batila batila. Ya Allah, jadikan kami ini melihat sesuatu yang buruk itu sebagai keburukan. Artinya yang buruk di matamu ini, di matamu ya Allah, jadikan juga buruk dalam pandangan kami. Warzuqna ijtinaba, dan jadikanlah kami kuat untuk menghindarkannya. Berilah kami rezeki berupa kekuatan, kesungguhan untuk menghindarkan hal-hal yang buruk. Karena percuma juga kita sudah tahu itu buruk, tapi kita terus mengerjakannya. Nggak ada nilainya kita tahu itu buruk. Bahkan lebih parah, sudah tahu buruk masih dikerjakan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa kita meminta sinkronisasi atau koherensi, kesamaan? Karena ada kalanya manusia itu memandang berbeda dengan faktanya. Itu sudah pernah disinggung oleh Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang pekerjaannya di dunia itu salah, dhalla. Celakanya, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa yang mereka kerjakan itu benar. Nah, ini masalah, rugi sekali. Kalau seseorang dari awal sudah tahu yang dia kerjakan salah, mungkin nanti ketika saatnya dia akan menerima hukumannya, ya setidaknya sudah tahu ya saya salah. Yang celaka kan kamu merasa benar. Tiba-tiba saat kamu menerima balasan dari yang kamu kerjakan, ternyata kamu sudah berharap mendapatkan reward, mendapatkan balasan yang baik karena kamu merasa perbuatan yang kamu baik. Ternyata yang kamu peroleh adalah punishment, hukuman, karena perbuatan kamu itu ternyata nilainya salah. Itu kan sakit sekali. Sakit yang pertama, tidak terbayang akan menerima siksaan, bahkan yang terbayang menerima surga atau menerima pahala. Tetapi faktanya malah sebaliknya. Ini jauh lebih menyakitkan. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu hal adullukum bil ahsarina a'mala. Muhammad katakan kepada umatmu, maukah kalian saya tunjukkan orang-orang yang sangat merugi? Bukan hanya rugi tapi sangat merugi. Ahsarin ini orang-orang yang lebih rugi. Kenapa? Ya itu tadi. Kita, pandangan kita berbeda dengan fakta. Ya dalam percintaan juga sama aja. Perempuan senyum-senyum, kita mengiranya dia suka sama kita. Kita tembak, ternyata istri orang. Atau ternyata dia senyum-senyum sama kita hanya senyum saja. Sebagai sikap dia yang ramah kepada semua orang. Tidak punya maksud apa-apa, tapi kita interpretasinya terlalu jauh. Ingat, ketika interpretasi kita tidak dikonfirmasi oleh fakta, itu berarti kita korban dari diri kita sendiri. Itu sakit sekali, sakit sekali. Tidak ada yang menipu kita. Tidak ada yang membohongi kita. Tapi telaah kita, interpretasi kita, cara pandang kita saja yang tidak tepat. Sehingga kesimpulannya pun melenceng. Ya mungkin termasuk kamu nonton video, kamu mengira ini asli, kamu mengira ini benar, kamu mengira mereka sakti. Ternyata tidak. Bisa jadi juga karena kamu yang kurang cerdas, kurang aware, kurang banyak pertimbangan, mudah dikelabui, mudah percaya. Nah itu kan kesalahan. Jadi insya Allah sudah stoplah kita bicara tentang itu. Tetapi saya tidak melarang ada orang yang mau bicara tentang itu. Silahkan. Tetapi jangan terlalu banyak. Jangan semuanya berbicara. Nanti masyarakat malah bingung yang mana ini. Fokuskan beberapa saja ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.